Ya, aku kali ini mau kasih tahu ke kamu penyebab hidup kamu. Misalnya di sini ada ya yang lagi nonton ya, bukan lagi ada aja, banyak banget karena yang komen-komen di video-video aku tuh pasti semua rata-rata lagi pada punya masalah dengan amanah dan keuangan, intinya macem-macem lah ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kamu ya, salah satu penyebab kenapa kamu hidupnya misalnya terlilit hutang, susah banget untuk melunasinnya, susah banget untuk moncer, susah banget untuk kaya, sakit-sakitan pula. Wah, pokoknya complicated deh itu, apa namanya, kesedihan dalam hidup kamu, kesulitan, penderitaan ya, kesialan itu ya, bertubi-tubi dan kamu tuh susah banget lepas dari semua itu. Aku mau kasih tahu ya penyebabnya. Penyebabnya banyak, say. Penyebabnya nggak cuma satu, tapi aku akan kasih tahu salah satu penyebab yang mungkin kamu nggak sadar. Jadi apa yang aku sampaikan di sini bukan aku asbun, tapi aku ada referensi dan rekomendasi dari buku Navagras Remedies. Ini kemarin kita sempat jualan ebook ya. Ini sudah aku print. Jadi kalau dari print bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini cantik banget ya. Nah, di sini tuh isinya kias-kias doang nih, say. Penyebab kamu kayak gini, kamu gini gara-gara apa, kiasnya apa. Di sini lengkap banget nih. Jadi aku akan sampaikan salah satunya aja. Ya, kenapa sih gitu kan hidup tuh, hidup kamu misalnya kamu merasa ya hidupmu tuh benar-benar dirundung kesialan mulu, apa kayak tadi yang aku sebutin ya, aku mau kasih tahu penyebabnya apa nih. Mungkin di antara orang-orang di sini yang nonton ya, kayaknya mungkin ada yang begini, aku yakin. Satu penyebabnya nih ya yang ada di sini ya, yaitu kamu membenci pemerintah. Waduh, ini banyak banget nih orang Indonesia nih yang kayak gini nih, benci sama pemerintahnya sendiri, benci sama presiden, benci sama polisi, benci sama penegak hukum, benci sama hakim. Nah, kalian yang hatinya tuh ya penuh kebencian, angkara murka sama mereka-mereka itu kamu bener-bener sangat dimurkai sama Jupiter. Nih, ada di sini. Badan kita itu terhubung dengan planet-planet, say. Kalau kamu belajar ilmunya itu, Masya Allah. Makanya kenapa ada orang yang hoki, kayak lancar-lancar aja ya urusannya, ya gampang aja gitu rezekinya. Duitnya banyak, hidupnya bahagia. Tapi kok ada orang yang apes mulu kayaknya, mau ngapa-ngapain susah gitu, untuk bangkit susah gitu. Kenapa? Karena ya itu, kalau dirinya selaras dengan planet-planet gitu ya, itu planet semesta itu tuh ngedukung banget dia, senang sama dia, dan dia akan memberikan energinya ke kita. Makanya kita gampang hidupnya enak. Nah, sebaliknya buat orang-orang yang bertentangan dengan planet-planet itu, ya udah, begitulah akhirnya. Jadinya seret, jadinya apes gitu kan ya. Banyak utang nggak lunas-lunas, penyakitan pula gitu nggak sembuh-sembuh. Nah, salah satunya adalah kamu membenci pemerintah. Coba deh di sekarang yang pada benci sama pemerintah pada nyadar nggak kalau hidupnya kayak gitu. Kalaupun kamu punya uang, itu uang nggak jelas tuh habisnya kemana, nggak berkah aja pokoknya. Makanya ya hati tuh dijaga biar bersih ya. Kenapa kamu benci sama pemerintah? Kita hidup di Indonesia nih ya bersyukur loh. Tenang, damai ya, nggak perang-perang, baik-baik aja. Bahkan ya di Arab aja nih, itu pemerintahnya tuh salut sama kita. Dia bilang gini, kenapa ya Indonesia itu yang agamanya banyak, budayanya banyak, sukunya banyak, pokoknya beraneka ragam. Tapi kok rukun ya? Sedangkan saya, di negara saya tuh agama cuma satu, Islam doang. Tapi perang malu kerjanya. Tuh kan? Iya, dia agamanya satu dan mayoritas lah ya gitu. Udah gitu apa? Dia kan budayanya itu aja. Sukunya juga itu doang, tapi kenapa perang mulu? Nah, seharusnya kita tuh orang Indonesia tuh bersyukur banget loh. Kita tuh budayanya banyak, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nggak usah memaksakan salah satu harus dominan, salah satu harus jadi mayoritas gitu ya. Apalagi mau banyak banget upaya-upaya ingin menghilangkan budaya Indonesia yang indah ini dan menggantikannya dengan satu budaya asing gitu kan ya. Padahal negara kita bukan negara Islam loh, say. Negara kita itu tuh beraneka ragam ya. Jadi nggak bisa gitu, enak banget gitu ya mau ngerubah budaya kita. Uish, ntar dulu ya, nggak bakalan itu, nggak bakalan bisa, jangan pernah. Nah, orang-orang yang kayak gini-gini nih ya, benci lah sama presiden, benci polisi, benci hakim, dia nggak akan moncer, sayang. Dia akan sangat sulit moncer hidupnya, beneran deh. Sial aja pokoknya. Ya kalaupun bagus sebentar, ntar masalah datang kayak gitu aja terus gitu ya. Lagian ya, kalian tuh ngapain benci gitu sama polisi? Kalaupun misalnya ada polisi yang nggak bener, itu kan oknum, dan itu juga nanti biar aja semesta yang bales gitu loh. Ya nggak sih, masing-masing orang itu memikul nasibnya sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu kita ikut-ikutan mencaci maki, mau fitnah, mau hujat, wah segala macam, kayak paling bener aja gitu. Itu yang kayak gitu-gitu tuh ya,
yang tadi aku bilang, utangnya banyak nggak lunas-lunas, tahu nggak, susah, susah kaya, susah moncer, penyakitan pula, beruntun deh penderitaan itu datanglah hidupnya. Ya itu semua ada di sini. Jadi aku nggak cuma asal ngomong, beneran. Gimana dong caranya biar aku nggak gitu lagi? Ya kamu hilangkanlah perasaan benci itu. Gimana caranya? Susah banget, minta sama Allah biar hatinya dibersihin, dihilangin tuh dengki-dengki kayak gitu, diganti dengan perasaan ikhlas, perasaan yang apa ridho gitu, happy, ceria gitu aja, yang positif, minta sama Allah, itu yang pertama. Ada kiasnya nggak? Kiasnya ada, kamu bisa donor darah ya, itu. Terus ya kamu juga ini loh, kalau pagi-pagi kamu keluar rumah, kamu bawa air gitu ya, segelas gitu ya, pakai, kalau bisa pakai gelas logam, yang zaman dulu kan suka ada gelas logam ya. Kamu isin air, air mentah juga nggak apa-apa. Kamu offering water ke matahari. Jadi kamu giniin, kamu menghadap matahari, kamu kasih gelasnya, ya bilang aja gitu, matahari, nih aku persembahkan ya air buat kamu ya, terima kasih ya matahari sudah menyinari bumi gitu, terima kasih banyak, Al-Fatihah buat matahari. Nah, bisa kamu baca Al-Fatihah. Kalau yang agama lain nggak usah Al-Fatihah, nggak apa-apa, gitu aja. Terus airnya kamu siram ke tanah ya, jangan kena kaki, biarkan aja kering gitu. Itu bisa dilakukan sesering mungkin ya, say. Nah, itu kias-kiasnya. Yang pasti mah kalau hatinya masih kayak gitu, nggak tuh kias nggak akan berpengaruh. Tetap aja kamu sulit moncer. Makanya ilangin deh kayak gitu-gitu. Pemerintah tuh harus didukung sama rakyatnya loh. Kamu jangan termakan hoax, fitnah kayak gitu-gitu. Ngerugiin diri sendiri, tau gak sih? Ya, jadi segitu aja aku kasih tahu ke kamu. Biar bisa pada moncer semuanya. Ya, hatinya dijaga biar bersih. Nah, ada kiasnya juga yang yang bisa kamu lakuin. Yang pertama, kamu banyak-banyaklah berdonasi kepada polisi. Gimana caranya donasi ke polisi ya? Ya terserah kamu lah, atur aja. Misalnya kamu beli nasi makan siang nih, beli makan siang berapa bungkus, kamu kasih sama polisi yang lagi jaga lalu lintas gitu ya. Kasihan loh mereka panasan, coba jaga-jaga lalu lintas gitu kan ya, yang lagi jaga di pos. Kamu bagi itu, masya Allah, nanti kamu moncer loh rezekinya. Atau ngasih ke tentara, gimana caranya, aku juga nggak tahu kalau ngasih ke tentara gimana caranya, karena mereka ada di camp ya gitu ya, agak susah juga. Pokoknya intinya itu aja yang bisa kamu lakuin. Dan yang paling pasti itu bersihin tuh hatinya, jangan lagi benci-benci sama pemerintah sendiri. Bersyukur kita di sini hidup tuh dilindungin, tahu gak sih, kemana-mana tenang, aman, mau dagang, mau jualan, mau tiktokan, mau ngapain tuh bebas-bebas aja kan. Terus udah gitu kita akur-akur aja gitu kan ya, kita beda agama tapi kita tetap tetap aja gitu loh, kita nggak pernah beribut kan. Yang ribut tuh yang kena fitnah aja, yang kena hoax. Makanya jangan mau kayak gitu, jangan mau dihasut deh, udah rugi sendiri. Kamu mau kamu banyak utang gak lunas-lunas, kagak moncer-moncer, nggak mau kan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, segitu aja.